Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada tugas video mata kuliah belajar pembelajaran part ke-6. Nah, perkenalkan saya Siti Nurhaliza NIM 6065 dari kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang ke-6, yaitu tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, sebelum kita mengulik kembali atau mengulas kembali apa itu sumber belajar dan media pembelajaran, kita harus mengetahui dulu definisi dari sumber belajar dan media pembelajaran itu. Oke, jadi sumber belajar adalah segala sesuatu, sarana maupun objek yang digunakan untuk memudahkan jalannya belajar pembelajaran atau dengan kata lain untuk mendukung informasi dari suatu objek agar tersampai pada siswa. Nah, jadi definisi lainnya adalah sumber belajar segala sesuatu yang ada di sekitar kita sebagai sarana belajar dengan tujuan tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Nah, kalau untuk media pembelajaran itu sendiri adalah suatu objek yang digunakan untuk menjadi jembatan antara objek atau materi yang akan digunakan agar tersampai dengan baik kepada peserta didik dengan menggunakan beberapa media-media pembelajaran yang bermanfaat atau dapat digunakan untuk suatu proses pembelajaran tersebut. Oke, kita akan membahas jenis-jenis sumber pembelajaran itu ada apa aja sih? Yang pertama ada sumber belajar yang dapat dirancang atau sumber belajar yang dikembangkan dan dirancang kembali untuk suatu proses pembelajaran. Kemudian ada sumber belajar yang tinggal pakai atau dengan kata lain by utilization. Kemudian yang ketiga ada sumber belajar informasi berdasarkan informasi, memperoleh informasi seperti contohnya seperti visual, audio maupun audiovisual. Nah, untuk pengertian ini sendiri akan kita bahas pada macam-macam media pembelajaran. Oke, kita akan bahas apa sih macam-macam media pembelajaran itu. Jadi, media ini dijadikan untuk sebagai sarana atau cara untuk menyalurkan pesan materi kepada peserta didik. Nah, untuk macam-macam ini sendiri sudah kita bahas tadi atau sudah saya singgung tadi sedikit pada jenis-jenis sumber pembelajaran berdasarkan informasi. Jadi, macam-macam media pembelajaran yang pertama ada dari media visual. Jadi, bentuk visual ini merupakan cara atau bentuk komunikasi atau untuk penyampaian informasi yang digunakan untuk menyalurkan materi kepada peserta didik. Nah, bentuk komunikasi ini sendiri berupa gambar, grafik, dan elemen lainnya seperti penyampaian pesan melalui gambar, gambar, ilustrasi, kemudian ada diagram, ada animasi, dan video. Sini saya akan memberikan satu contoh jenis dari elemen visual sendiri seperti gambar. Pada saat kita belajar contohnya pada pengenalan negara contohnya, di situ kita akan menggunakan suatu peta, ya kan? Suatu peta itu kan kita akan menggunakan atau kita hanya bisa melihat gambarnya saja. Jadi kita belajar melalui gambar peta. Oh, ternyata negara ini terletak pada di sini dan Indonesia di sini. Jadi kita akan membutuhkan audio visual tersebut. Oke, next kita lanjut pada media pembelajaran yang kedua yaitu audio.
Nah, untuk media audio ini sendiri merupakan media pembelajaran melalui pesan suara saja. Jadi tidak ada gambar, kita hanya bisa mendengarkan suara. Seperti contohnya kita belajar melalui radio. Jadi kita bisa mendapatkan informasi ataupun berita-berita dengan masalah ataupun solusi-solusi tersebut dari pesan pesan audio suara saja. Kemudian yang ketiga seperti audiovisual. Nah, audiovisual ini merupakan gabungan dari media suara dan gambar. Jadi audiovisual ini sangat mendukung proses jalannya penyampaian informasi, di mana kita bisa melihat suatu gambar, juga bisa merasakan atau mendengarkan pesan-pesan suara yang disampaikan. Contohnya seperti VCD, kita menggunakan VCD, dan contoh lainnya seperti komputer atau laptop, di mana kita bisa belajar tidak hanya melalui gambar, tidak hanya melalui pesan-pesan simbol, juga terdapat ada suara. Nah, komputer ini sendiri juga terhubung pada jaringan internet, sehingga memudahkan kita atau media pembelajaran atau sarana pembelajaran ini untuk memperoleh informasi ini lebih meluas lagi, karena kita bisa memanfaatkan sumber internet itu untuk mencari beberapa macam informasi. Oke, jadi itu ada 3 macam-macam media pembelajaran ini. Yang pertama tadi ada visual, ada media audio, dan yang ketiga ada audio visual. Jadi itu saja macam-macam media pembelajaran. Nah, setelah kita membahas macam-macam media pembelajaran, kita akan membahas lagi tentang alat peraga. Nah, merupakan objek atau media yang digunakan untuk membantu dalam proses penyampaian informasi atau materi pembelajaran. Peraga ini sendiri dibutuhkan dalam media pendidikan. Kemudian alat peraga ini sangat penting untuk mempermudah pemahaman dan memperkaya metode pengajaran. Oke, kalau untuk alat peraga ini sendiri, kita dapat menggunakan atau kita lebih sering menemukan pada saat kita sekolah di sekolah dasar, kemudian pada saat kita sekolah di bangku TK atau PAUD. Nah, alat peraga ini digunakan melihat dari kondisi tertentu. Oke, mengenai tentang alat peraga, saya akan memberikan beberapa contoh dalam media pembelajaran menggunakan alat peraga, seperti penunjukan dongeng. Ceritanya kita menceritakan dongeng menggunakan berbagai alat peraga seperti pada video Upin Ipin. Kalian pasti pernah menonton video Upin Ipin kan? Nah, di situ dia ada tampil di suatu panggung untuk mendongeng. Nah, alat peraga yang kita temukan pada video Upin Ipin tersebut, mereka ada yang menggunakan alat peraga pepohonan, mereka menjadi pohon, kemudian ada yang menggunakan bunga yang ditaruh di kepalanya itu. Mereka bercerita dan berperan sebagai bunga. Kemudian banyak sih yang kita gunakan untuk bercerita pada dongeng ini. Alat peraga yang kita gunakan seperti kostum-kostum hewan contohnya. Dan itu saja sih kalau untuk masalah mendongeng, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian contoh yang kedua dari saya seperti kalau misalnya kita ingin membuat suatu karya seperti membuat bunga dari biji-bijian. Nah, biji-bijian tersebut seperti biji-biji kacang hijau itulah yang merupakan suatu alat peraga yang kita butuhkan sebagai kebutuhan untuk memperindah pola-pola yang telah kita buat, memperindah hingga terbentuklah menjadi bunga yang lebih kreatif. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pemilihan media belajar atau media pembelajaran. Biasanya ini kita lakukan melihat suatu kondisi peserta didik dulu ya. Kita melihat karakteristik dari peserta didik kita itu lebih menyukai media pembelajaran yang seperti apa. Apakah mereka
menyukai media pembelajaran buku ataupun media pembelajaran dari seperti contohnya komputer atau seperti dari media visual ataupun audiovisual maupun dari audio. Jadi kita untuk pemilihan tersebut kita harus melihat dari peserta didik kita dulu. Mereka lebih senang atau lebih cenderung memahami dalam menggunakan media pembelajaran yang seperti apa gitu, sehingga memudahkan mereka dalam memahami suatu materi yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah kemudahan untuk memperoleh media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita melihat dari kualitas keamanan dari media pembelajaran yang akan kita gunakan. Kemudian yang terakhir, yaitu berhubungan dengan penggunaan dana. Jika media pembelajaran itu yang akan kita gunakan mahal dengan ataupun tidak sesuai dengan budget yang kita butuh, yang kita punya, jadi jalan alternatif yang kita gunakan, kita dapat menggunakan suatu objek alat peraga sebagai pengganti media pembelajaran yang modern. Sekian itu saja video penjelasan dari saya mengenai sumber pembelajaran dan media pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Jadi saya mohon maaf dan maklum atas kekurangan ataupun kesalahan kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu di video berikutnya ya.